And this is the angklung. There are 32 pieces. It's one of the Malaysia's traditional instruments. Malaysia akhirnya klarifikasi tidak akan mendaftarkan kesenian Reok Ponorogo sebagai salah satu warisan budaya ke UNESCO. Indonesia adalah negara kaya dengan warisan budaya, mulai dari tarian, musik, hingga kerajinan tangan yang sudah lama dikenal di seluruh dunia. Nah, setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas budaya yang unik dan berbeda-beda, yang gak hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakatnya, tetapi juga bagian dari identitas bangsa Indonesia. Nah, namun nih, sayangnya kebudayaan ini sering kali menjadi sumber konflik dengan negara-negara lain, seperti contohnya Malaysia. Nah, salah satu isu mengenai klaim budaya oleh Malaysia terhadap budaya Indonesia ini sering banget muncul. Klaim-klaim semacam ini bukan hanya menyebabkan kebingungan banyak orang, tetapi juga memicu perdebatan panjang yang melibatkan sejarah, identitas, dan pengakuan internasional. Kali ini kita akan membahas fenomena klaim budaya yang seringkali terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Nah, kita akan melihat bagaimana sejarah dan tradisi masing-masing budaya mempengaruhi pandangan tentang klaim tersebut. Yang pertama ada batik. Dilansir dari sebuah jurnal yang membahas konflik seputar batik, perdebatan mengenai klaim budaya ini terjadi karena perbedaan pandangan. Nah, Indonesia memandang batik sebagai warisan budaya lokal yang khas dan menjadi bagian penting dari identitas bangsa. Sebaliknya, Malaysia menganggap batik sebagai seni global dengan variasi yang bisa ditemui di beberapa negara, termasuk Malaysia. Nah, perbedaan pandangan inilah yang menjadikan salah satu pemicu ketegangan antara kedua negara tersebut. Salah satu insiden yang sempat menuai perhatian publik terjadi pada 2021, yang pada waktu itu seseorang yang bernama Lavanya Shivaji yang merupakan Miss World Malaysia menyebutkan bahwa batik berasal dari negaranya. Nah, pernyataan ini tentunya menuai kritik keras dari masyarakat Indonesia. Nah, setelah mendapatkan kritik yang banyak, Lavanya Shivaji meminta maaf dan mengakui bahwa kata batik berasal dari Jawa serta memiliki sejarah yang erat dengan Indonesia. Nah, meski demikian, dia juga menyebutkan bahwa tradisi serupa juga ada di negara-negara seperti Malaysia, Sri Lanka, dan India. Nah, drama soal klaim batik ini nggak cuma berhenti sampai di situ. Dilansir dari detik.com, pada kunjungan YouTuber terkenal yang bernama Ashowspeed ke Malaysia, terjadi momen viral saat ada seorang penggemar Malaysia memberinya 7 potong kemeja batik sambil menyebut batik sebagai pakaian tradisional Malaysia. Setelah peristiwa tersebut, reaksi netizen Indonesia segera muncul yang mengingatkan bahwa batik berasal dari Indonesia. Dan hal ini membuat Speed bingung, dan kebingungan Ashowspeed pun menjadi sorotan ketika dia mencari informasi soal asal-usul batik melalui Google dan bertanya kepada seseorang di sekitarnya. Tetapi waktu itu dia tetap nggak menemukan jawaban, dan jawabannya tuh malah simpang siur. Nah, selain Malaysia, dilansir dari detik.com pada tahun 2020, kantor berita resmi Cina yang bernama Xinhua membuat heboh netizen Indonesia setelah mengunggah video yang mendeskripsikan batik sebagai kerajinan tangan khas Beijing. Video berdurasi 49 detik yang diunggah di Twitter itu menyebutkan bahwa batik sebagai hasil karya kelompok etnis minoritas yang tinggal di Guizhou dan Yunnan. Nah, setelah unggahan tersebut, banyak banget netizen Indonesia yang rame-rame mengomentari cuplikan tersebut. Nah, bahkan ada yang sampai menyinggung asal-muasal virus COVID-19 yang berasal dari Cina yang menyebabkan pandemi di seluruh dunia. Awalnya batik ini berkembang pada masa Kerajaan Majapahit dan kemudian menyebar di era Kerajaan Mataram, Solo, dan Yogyakarta. Nah, dilansir dari Kompas, batik awalnya merupakan bagian dari tradisi turun-temurun. Beberapa motif batik bahkan dikhususkan bagi kalangan bangsawan seperti keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta. Nah, pada awalnya batik hanya dipergunakan oleh raja dan keluarganya. Tetapi seiring perkembangannya waktu, batik ini mulai diproduksi oleh masyarakat umum dan menjadi pakaian populer. Nah, pewarna alami batik ini menggunakan mengkudu, soga, dan lumpur yang digunakan untuk menciptakan warna-warna khas batik tradisional. Nah, kemudian dilansir dari detik.com, pada awal abad ke-10, industri batik mulai berkembang ketika kain mori sebagai bahan dasar membatik diimpor ke Jawa. Nah, seiring berjalannya waktu, batik menjadi bagian penting di kehidupan masyarakat, baik untuk keperluan sehari-hari maupun acara resmi. Dan kini batik dalam berbagai bentuk juga dapat ditemukan di pasar-pasar. Nah, pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO juga udah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Nah, pengakuan ini juga menjadi tonggak penting bagi batik sebagai simbol budaya Indonesia yang telah mendunia.
Dalam jurnal yang berjudul Kajian Sabah Batik di Malaysia, dijelaskan bahwa pengenalan batik di Malaysia tidak terlepas dari hubungan dagang antara kerajaan Melayu dan kota-kota pesisir Jawa yang telah terjalin sejak abad ke-13. Nah, pengaruh batik dari daerah-daerah pesisir Jawa seperti Cirebon, Lasem, Tuban, dan Madura turut membentuk tradisi batik di Jambi. Nah, batik-batik di Jambi ini pada gilirannya memberikan pengaruh besar terhadap kerajinan batik di Semenanjung Malaya. Nah, dari hubungan inilah menunjukkan bagaimana tradisi budaya dapat menyebar dan mempengaruhi satu sama lain melalui jalur perdagangan. Selanjutnya ada budaya reog. Dilansir dari Kompasiana.com pada tanggal 25 Desember 2022, reog Ponorogo sempat menjadi isu panas karena dikabarkan akan diklaim oleh Malaysia. Nah, berita ini mencuat setelah ada kabar bahwa pemerintah Malaysia berencana mengajukan seni reog ke UNESCO sebagai bagian dari warisan budaya negaranya. Nah, merespon hal tersebut, dilansir dari jatengprof.go.id, ratusan seniman dari 15 kelompok reog Ponorogo asal Kabupaten Temanggung melakukan aksi doa bersama dan penolakan terhadap klaim tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 di halaman Gedung Temanggung TV. Nah, menurut Sutopo yang merupakan koordinator acara, klaim sepihak ini dianggap sebagai tindakan yang tidak menghormati asal-usul reog Ponorogo yang jelas merupakan warisan budaya Indonesia. Meski begitu, dilansir dari cnnindonesia.com, pemerintah Malaysia melalui wakil duta besarnya di Jakarta yang waktu itu dijabat oleh Adlan Muhammad Syafiq mengklarifikasi bahwa tidak ada rencana atau niat untuk mendaftarkan reog Ponorogo sebagai warisan budaya Malaysia ke UNESCO. Nah, ternyata nih kontroversi ini ramai setelah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI yang bernama Muhadjir Effendi menyebutkan bahwa Malaysia berencana mengajukan reog Ponorogo ke UNESCO. Nah, dilansir dari kata.co.id, reog Ponorogo berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Nah, kesenian ini memiliki properti khas yang mencakup singa barong, topeng bujang ganong, dan kostum atau properti lainnya. Nah, selain itu, kesenian ini memiliki berbagai versi cerita mengenai asal-usulnya. Jadi nih, dilansir dari kumparan.com, salah satu cerita yang paling dikenal tentang asal-usul reog adalah kisah Raja Kelana Suwanda dari Kerajaan Bantaringin yang sekarang disebut Ponorogo. Nah, menurut sebuah buku yang berjudul Mengenal Kesenian Nasional 5, Reog, karya Kustopo, kisah ini bermula saat Raja Kelana berniat melamar Dewi Ragil Kuning yang merupakan putri dari Kerajaan Kediri. Nah, dalam perjalanannya menuju Kediri, Raja Kelana ini harus menghadapi singa barong yang merupakan penguasa Kediri yang ditemani pasukan hewan berupa singa dan burung merak. Nah, konflik ini akhirnya diselesaikan dengan damai dan seni pertarungan tersebutlah yang kemudian diubah menjadi pertunjukan reog. Nah, dilansir dari Hoops ID, ternyata reog Ponorogo ini cukup populer di Malaysia, terutama di Batu Pahat, Johor. Kepopuleran ini berkaitan dengan migrasi masyarakat Ponorogo ke Malaysia sejak tahun 1890. Nah, pada saat migrasi itu terjadi, mereka membawa kesenian reog sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan ke generasi berikutnya. Gelombang pertama imigrasi dari Ponorogo ke Malaysia terjadi pada tahun 1825 dan di sanalah para perantau ini melestarikan budaya asalnya termasuk kesenian reog. Selanjutnya, wayang kulit. Dilansir dari detik.com, publik Indonesia sempat dihebohkan oleh pernyataan sebuah brand besar Adidas yang menyebutkan wayang kulit berasal dari Malaysia. Nah, pernyataan ini muncul dalam promosi sepatu koleksi terbaru mereka yang pada saat itu bertemakan wayang kulit di akun Instagram Adidas Singapura. Dan desain sepatu tersebut diketahui dibuat oleh seorang yang bernama Jamie Chung yang merupakan seorang desainer asal Malaysia. Nah, unggahan tersebut akhirnya memicu reaksi keras dari warga Indonesia. Nah, dilansir dari kapanlagi.com, unggahan Adidas langsung dihujani kritik dan menjadi viral di media sosial pada saat itu. Dan akhirnya setelah mendapatkan banyak banget kecaman, Adidas Singapura merevisi keterangan dalam unggahannya yang menyatakan bahwa wayang kulit ini berasal dari Indonesia dan meminta maaf atas kesalahan tersebut melalui akun stories mereka. Nah, sementara itu dilansir dari fadamiindozone.id, Malaysia sudah sejak lama nih menjadikan wayang kulit sebagai bagian dari kebudayaan nasionalnya. Nah, wayang kulit di Malaysia ini memiliki beberapa jenis seperti wayang kulit Kelantan, wayang kulit Purwa, dan wayang kulit Gedek. Nah, wayang kulit Kelantan bahkan sering dipertunjukkan dalam acara seni dan promosi pariwisata nasional di negeri jiran. Dan dilansir dari inews.id, seorang dosen Malaysia yang bernama Ahnaf Hakim Ahmad menciptakan robot yang dapat memainkan wayang kulit menggunakan figur cetak 3D.
Nah, inovasi ini bertujuan untuk melestarikan seni wayang kulit agar dapat dinikmati kapan saja dan di mana saja. Menurut laporan jelajah-nusantara.co, wayang kulit telah ada sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Dan awalnya wayang kulit ini terbuat dari rerumputan yang diikat sederhana. Nah, seiring berjalannya waktu, wayang kulit mulai dibuat menggunakan kulit binatang atau kayu. Nah, wayang kulit tertua yang pernah ditemukan berasal dari abad kedua Masehi. Ada juga teori yang menyebutkan wayang kulit berasal dari India, yang dibawa bersamaan dengan masuknya agama Hindu dan Buddha. Nah, kemudian dilansir dari kompas.com, pada masa awal pertunjukan wayang kulit digunakan untuk menyampaikan ajaran agama melalui cerita Mahabharata dan Ramayana. Nah, namun dengan berjalannya waktu, terjadi akulturasi budaya lokal yang menjadikan wayang kulit khas Indonesia. Di sisi lain, dilansir dari detik.com, Brandes yang merupakan seorang arkeolog asal Belanda menyatakan bahwa wayang kulit adalah seni asli dari Jawa. Dan dia menegaskan bahwa elemen-elemen wayang seperti gamelan, batik, dan terminologi teknisnya merupakan bagian dari kebudayaan purba Indonesia. Migrasi orang Jawa ke Malaysia juga membawa pengaruh seni wayang kulit. Nah, dilansir dari CNN Indonesia, wayang Jawa dan wayang purwa mulai dikenal di Malaysia akibat gelombang migrasi orang Jawa pada abad ke-19 dan abad ke-20. Nah, di Kelantan, wayang Jawa telah diadaptasi dengan elemen lokal, sementara wayang purwa juga ditemukan di Johor. Nah, seorang yang bernama George Quinn yang merupakan seorang pakar budaya dari Australia National University memperkuat pendapat-pendapat bahwa wayang ini berasal dari Indonesia. Dan dia mencatat bahwa wayang di Malaysia hadir sebagai hasil migrasi orang Jawa yang membawa seni ini dari kampung halamannya. Nah, meski wayang juga ada di Malaysia, jenis dan asal-usulnya berbeda dari wayang kulit khas Indonesia. Nah, UNESCO pun juga mengakui wayang sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia pada 7 November tahun 2003. Nah, pengakuan ini menjadi bukti bahwa wayang kulit ini adalah salah satu budaya asli Indonesia yang diakui oleh dunia internasional. Selanjutnya ada angklung. Nah, dilansir dari liputan6.com, pada tahun 2010 alat musik tradisional angklung sempat diklaim milik Malaysia. Nah, klaim ini bukan yang pertama kalinya terjadi ya. Nah, dilansir dari Tirto, pada tahun 2009 sampai 2010, Indonesia hampir kehilangan hak cipta atas angklung yang merupakan alat musik khas Jawa Barat. Karena pada waktu itu Malaysia ini gencar banget mempromosikan angklung sebagai warisan budaya mereka. Nah, masih melansir dari sumber yang sama, di Malaysia angklung disebut sebagai bambu Malai dan sering dimainkan di pusat perbelanjaan serta acara wisata. Nah, bahkan alat musik ini pernah diwajibkan dalam kurikulum kesenian di sekolah dasar. Selain itu, dalam situs www.musikmall_asia.com, angklung juga disebutkan berasal dari Malaysia, tepatnya dari kota Johor. Nah, di situs tersebut, angklung disebut sebagai pengiring dalam seni pertunjukan tradisional kuda kepang. Nah, namun nih, di tengah klaim tersebut, pada bulan November 2010, UNESCO secara resmi mengakui angklung sebagai bagian dari daftar representatif budaya tak benda warisan manusia. Dan pengakuan ini juga menegaskan bahwa angklung adalah seni budaya asli Indonesia. Nah, dilansir dari House of Angklung, angklung ini awalnya digunakan sebagai alat musik dalam ritual keagamaan. Alat musik berbahan bambu ini dimainkan untuk memanggil Dewi Sri, yang merupakan dewi yang melambangkan kemakmuran dan kesuburan. Nah, masyarakat ini juga percaya bahwa dengan memainkan angklung, Dewi Sri ini akan turun ke bumi dan memberikan berkah untuk kesuburan tanaman. Nah, dalam sebuah video dokumentasi UNESCO disebutkan bahwa angklung dengan bentuk khasnya sudah ada sejak zaman kuno, bahkan lebih dulu daripada gamelan yang diperkenalkan saat masuknya budaya Hindu ke Indonesia. Nah, meski begitu, sejarah pertama kali angklung dimainkan ini nggak tercatat. Nah, catatan tertua mengenai angklung berasal dari masa kerajaan Sunda sekitar abad ke-12 hingga ke-16. Meski terdapat informasi klaim angklung berasal dari Malaysia, saya sendiri nggak menemukan informasi yang jelas mengenai bagaimana alat musik ini pertama kali dikenal dan mulai digunakan di Malaysia. Kalau misalkan kalian bisa menemukan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Selanjutnya ada kuda lumping.
Kontroversi terkait kuda lumping muncul ketika Miss Grand International Malaysia mengenakan kostum nasional yang berbentuk anyaman bambu yang menyerupai kuda. Kostum ini yang dirancang oleh seorang desainer yang bernama Hana Yaakob mengingatkan publik pada kuda lumping yang merupakan seni khas dari Jawa yang dikenal luas di Indonesia. Nah, awalnya nih, kostum yang dikenakan oleh Sanjenda John yang merupakan perwakilan Malaysia tidak memicu reaksi besar pada saat acara Malam Nasional Kostum berlangsung. Namun, masalah mulai muncul setelah foto kostum tersebut dirilis oleh akun resmi Miss Grand International Malaysia di media sosialnya. Unggahan tersebut memicu kritik tajam dari masyarakat Indonesia, terutama karena kuda lumping ini dianggap sebagai seni budaya yang menjadi bagian dari warisan leluhur Jawa. Merespon kritik yang muncul, pihak Miss Grand International Malaysia memberikan klarifikasi melalui akun Instagram resmi mereka. Dalam pernyataannya, mereka menjelaskan bahwa kostum tersebut terinspirasi dari tradisi masyarakat Jawa yang tinggal di bagian selatan Johor. Nah, pernyataan ini mencoba meredakan tensi meskipun kontroversi pada waktu itu tetap berlanjut. Nah, dilansir dari kumparan.com, kuda lumping merupakan tarian khas dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Nah, tarian ini melibatkan kelompok dari penari yang menggunakan properti berbentuk kuda dari anyaman bambu sebagai pelengkapnya. Nah, di berbagai daerah di Jawa, tarian ini juga memiliki nama yang berbeda-beda, seperti Jaran Gepang di Surabaya, Jatilan Hamengkubuwono di Yogyakarta, dan Jaranan Turonggong Yakso di Trenggalek. Dan kuda lumping ini juga memiliki sejarah beragam dengan berbagai teori mengenai asal-usulnya. Nah, salah satu teori yang menyebutkan bahwa kuda lumping ini berasal dari simbol dukungan rakyat kepada Pangeran Diponegoro dan pasukannya yang berjuang melawan penjajahan. Nah, ada juga kepercayaan bahwa kuda lumping ini sudah ada sejak zaman primitif. Jadi pada waktu itu, tarian ini digunakan dalam upacara adat dan ritual magis dengan properti yang digunakan sangat sederhana. Tapi seiring berjalannya waktu, berkembang menjadi bentuk yang lebih modern seperti sekarang. Dan sebagian masyarakat juga meyakini bahwa kuda lumping berasal dari masa kerajaan Mataram, di mana tarian ini dianggap menggambarkan latihan militer pasukan kerajaan dalam menghadapi penjajah Belanda. Nah, selain itu juga ada yang mengaitkan tarian ini dengan perjuangan Sunan Kalijaga dan Raden Fatah dalam menghadapi penjajahan. Nah, melansir dari republika.co.id, migrasi masyarakat Jawa ke Malaysia sudah terjadi sejak awal abad ke-20. Nah, komunitas Jawa yang datang melalui kapal dagang Belanda dan Jepang turut juga membawa budaya mereka, termasuk seni tari seperti kuda lumping. Nah, budaya ini kemudian diadopsi oleh komunitas Jawa yang tinggal di Johor dan menjadi bagian dari tradisi lokal di wilayah tersebut. Nah, lebih lanjut, akun tersebut juga menjelaskan bahwa pada tahun 1971, Kementerian Pariwisata Johor secara resmi mengakui kuda lumping atau kuda kepang sebagai salah satu budaya masyarakat Jawa di Johor. Nah, pengakuan ini diberikan sebagai simbol kesatuan dan keragaman budaya di Malaysia. Nah, fenomena klaim budaya antara Indonesia dan negara-negara tetangga khususnya Malaysia menunjukkan bahwa kekayaan budaya Indonesia memiliki dampak yang luas, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Nah, selain itu juga perlu diketahui nih bahwa klaim-klaim ini muncul karena adanya persamaan budaya, sejarah migrasi, dan interaksi antar negara. Meskipun pengakuan internasional seperti yang diberikan oleh UNESCO sangat penting dalam melindungi dan melestarikan budaya, hal tersebut tidak selalu cukup untuk menghindari klaim sepihak. Nah, kedepannya penting untuk memperkuat dialog antar negara untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini dengan pendekatan yang saling menghargai dan berbasis pada bukti sejarah yang jelas. Nah, sementara itu, masyarakat juga diharapkan dapat lebih bijak dalam menyikapi klaim budaya ini dengan tetap menjaga dan melestarikan warisan budaya masing-masing secara bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.